Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya perkenalkan nama saya Dr. Monangsian SHMM, pensiunan jaksa, jabatan terakhir staf ahli bidang hukum di Dewan Ketahanan Nasional Eselon 1B, jabatan terakhir staf ahli pangkat terakhir golongan 4E, sekarang sebagai dosen tetap di Universitas Pamulang mengajar S2 Hukum. Jadi yang saya komentari sekarang, laki-laki plontos strip botak memukul supir ambulans di Jakarta. Jadi ini saya melihat televisi di Trans TV jam 17 tanggal 27 bulan 2 2020. Dalam acara tersebut sampai ada jalan keadaan macet. Jalannya penuh, rupanya macet. Jadi ambulans ini pas mengangkut jenazah. Mobil ambulans sedang mengangkut jenazah. Jadi dia ingin cepat mengklakson mobil yang ada depannya ini. Ternyata laki-laki yang depannya tidak sabar. Langsung keluar dari mobil, langsung memukul supir ambulans tersebut. Dan laki-laki itu pun ciri-cirinya adalah plontos, botak. Tapi kelihatannya orang mampu, tapi botak. Kepalanya digundul. Jadi perlu diketahui, supir ambulans ini ada keistimewaannya ini dari supir yang lainnya. Kalau dia sedang membawa jenazah, dia dibenarkan mengklakson mobil yang di depannya itu supaya memberikan jalan agar dapat membawa jenazahnya ke tempat tujuan dalam keadaan cepat. Sehingga dia dibenarkan oleh hukum tindakannya itu. Dan ini jangan justru kita marah-marah. Justru kita sebenarnya kalau sudah diklakson ambulans, kita harus minggir. Kita berikan jalan yang terbaik untuk dia, agar dia bisa mengantar jenazah itu ke tempatnya dengan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Karena jenazah ini pun sudah ditunggu-tunggu keluarganya. Sehingga pemerintah juga memberikan sama dia, ada keistimewaan sama dia sedikit yang melebihi dari supir yang lain. Dia berhak mengklakson mobil yang ada depannya supaya diberikan jalan. Dan kita tidak boleh marah. Maka memberikan klakson dalam keadaan ramai itu dibenarkan oleh aturan hukum untuk supir-supir ambulans. Jadi tindakan si laki-laki plontos ini, yang botak ini dapat dikenakan hukuman melakukan penganiayaan dia ini. Melakukan penganiayaan. Jadi menyakiti orang. Dapat dikenakan pidana sama dia melanggar pasal 351 KUHP, yaitu membuat orang tidak senang. Itu ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan. Diatur dalam pasal 351 KUHP, kita undang-undang hukum pidana. Jadi ancamannya 2 tahun 8 bulan. Jadi inilah karena emosi. Dia mungkin merasa emosi, merasa jagoan, akhirnya berurusan dengan polisi. Kalau sudah diterapkan nanti polisi hukum itu, dia menjadi tersangka. Kan memalukan ini. Kalau saya lihat dari penampilannya orang terhormat dia ini. Minimal orang kaya atau pejabat saya kurang jelas. Tapi dia orang terhormat, kelihatannya orang mampu. Dan saya khawatirkan nanti dia itu menghalang-halangi orang sedang melaksanakan tugas. Termasuk juga di sana. Karena dia itu supir ambulans itu sudah diberikan keistimewaan sedikit sama dia. Dan kita tidak boleh menghalang-halangi dia dalam melaksanakan tugas. Jadi memberikan klakson itu tidak merupakan perbuatan melanggar hukum itu. Dan kita harus sabar sebenarnya untuk menerimanya. Kalau kita lihat mobil yang di belakang kita mengklakson kita itu adalah mobil ambulans yang sedang membawa jenazah. Silakan kita minggir, kita kasih jalan. Itu yang benar. Daripada sekarang sok jago kita turun dari mobil kita pukul. Terkenalah hukuman melakukan penganiayaan berdasarkan pasal 31, pasal 351 KUHP. Pasal 351 ayat 1 KUHP ancamannya 2 tahun 8 bulan. Jadi saya harapkan nanti polisi supaya bertindak tegas. Apapun statusnya dan lain sebagainya,
supaya dia bertindak tegas, apalagi yang dipukulnya itu adalah semacam aparat pejabat yang memiliki keistimewaan khusus dalam melaksanakan tugasnya. Jadi perlu ditindak secara tegas. Jadi kita harus memberikan pelajaran sama dia. Jangan terbawa emosi. Ayolah, kita perlu mengontrol emosi itu. Seperti kata agama, kita harus bisa mengendalikan emosi supaya hidup kita itu baik. Jangan kita membawa-bawa emosi, apalagi merasa jagoan. Mungkin dia merasa orang kaya dan sebagainya, kita tidak tahu. Justru ini menyakiti hati orang. Yang sudah benar dia pukul. Tindakan orang lain itu sudah benar, dia pukul dan dia merasa emosi dan merasa jagoan. Mungkin di sana dia merasa jagoannya itu. Kalau dia sudah merasa jagoan, ya sudah. Bisa berakibat seperti sekarang ini. Bisa jadi tersangka. Kalau sudah jadi tersangka nanti, sangat berat. Masuk di penjara. Nama baiknya akan jelek. Masyarakat dan termasuk juga anak istrinya juga nanti jelek namanya. Nama disebutnya bapaknya penjahat. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi banyak nanti tudingan-tudingan negatif sama dia. Merasa jagoan, anak tahanan dan sebagainya. Jadi janganlah kita mari mentaati. Kalau dia sudah supir ambulans, berikanlah jalan. Kalau diklakson lagi keadaan ramai, minggirlah kita dan kita berikan kesempatan dia untuk lewat supaya dapat mengantar jenazah itu tepat pada waktunya. Karena yang menunggunya pun sudah banyak. Yang dalam kondisi kesedihan yang menunggunya itu. Jadi sekian dan terima kasih.